Banyak yang bertanya bagaimana cara penggabungan mahram, apa itu penggabungan mahram, kapan diusulkan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat, terutama jemaah haji, yang mempertanyakan seputar penggabungan mahram. Jadi penggabungan mahram ini sangat menyedot perhatian masyarakat, terutama jemaah haji, karena dengan penggabungan mahram tentu bisa menghemat antrian, dan terutama mahram yang terpisah dapat ditemani, tidak berangkat sendiri, bisa melaksanakan ibadah haji dengan suami atau istrinya, dengan orang tua, dengan anak kandung, ataupun dengan saudara kandung. Jadi untuk kita ketahui bersama, jika selama ini kita selalu mendapat informasi bahwa tidak ada upaya untuk mempercepat keberangkatan haji, karena keberangkatan haji itu berbasis nomor porsi. Nomor porsi adalah nomor antrian yang dimiliki oleh setiap jemaah haji, nomor unik, sehingga antrian tidak bisa dilanggar, tidak bisa mendahulukan sesuai keinginan kita, tetapi karena berbasis nomor porsi akan mengantri sesuai nomor porsi atau nomor antrian masing-masing. Tidak mungkin nomor 10 berangkat haji sebelum nomor porsi 9, nomor porsi 8, dan seterusnya berangkat duluan. Akan tetapi dengan adanya penggabungan mahram bisa menjadi opsi untuk percepatan berangkat haji, di mana apabila ada suami atau istri kita yang berangkat duluan tahun ini, ataupun orang tua, anak kandung kita yang berangkat tahun ini, bahkan saudara kandung kita yang berangkat, kita yang walaupun baru mendaftar, itu bisa mengajukan penggabungan yang walaupun kita baru mendaftar dan belum waktunya untuk berangkat, tetapi karena kita melakukan permohonan untuk menggabung, sehingga bisa berangkat pada tahun yang kita ajukan. Sebagai pengetahuan bagi kita semua, terutama jemaah haji, peraturan tentang penggabungan mahram biasanya selalu keluar bersamaan dengan peraturan pelunasan haji. Begitupun pada tahun ini, peraturan penggabungan mahram bersamaan keluarnya dengan peraturan pelunasan, yaitu keputusan Direktur Jenderal PHU nomor 83 tahun 2024. Jadi dalam peraturan ini telah dirinci bagaimana prosedur yang harus kita lewati untuk mengusulkan penggabungan mahram, apa aja syarat yang harus kita penuhi, dan bagaimana prosedurnya, semuanya sudah dijelaskan dalam keputusan Dirjen PHU ini. Adapun persyaratan yang harus kita penuhi untuk mengusulkan penggabungan mahram, kita bisa melihatnya di halaman 7, yaitu yang bisa mengusulkan penggabungan mahram ini hanya suami dengan istrinya, anak dengan orang tua kandungnya, dan serta saudara kandung. Sedangkan bahan yang harus kita penuhi, yang pertama yaitu akta nikah bila suami dengan istrinya, akta kelahiran atau kartu keluarga bila kita menggabung anak dengan orang tua ataupun saudara kandung, dan bahan ini harus dilegalisir serta distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya. Dan persyaratan yang kedua yaitu jemaah haji yang digabung harus sudah melakukan pelunasan pada tahap ke-1. Dan yang ketiga, jemaah haji yang ingin menggabung itu harus sudah terdaftar 5 tahun atau sebelum tanggal 13 Mei 2019. Dan yang keempat, terdaftar dalam satu provinsi yang sama. Dan yang terakhir, nomor 5,
memenuhi syarat istitoah kesehatan. Sedangkan mekanisme pelunasannya dapat kita baca juga bahwa yang pertama, jemaah haji penggabungan ini harus mengajukan permohonan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Selanjutnya, petugas pada kantor Kementerian Agama akan menginput usulan dimaksud pada aplikasi sistem komputerisasi haji terpadu. Untuk selanjutnya, petugas pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi akan memverifikasi berkas yang diajukan. Itu akan diurut berdasar nomor porsi yang terkecil. Apabila menurut petugas kantor Kementerian Agama Provinsi usulan dimaksud memenuhi syarat, maka petugas pada Kanwil Kemenak Provinsi akan melanjutkan usulan dimaksud pada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh sesuai dengan sisa kuota provinsi. Dan selanjutnya yang kelima, apabila jemaah haji yang mengusulkan penggabungan mahram disetujui pengajuannya, maka jemaah haji dimaksud harus melakukan pembayaran BP sebesar selisih besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji per embarkasi dengan jumlah setoran awal ditambah dengan virtual account dari BPKH. Dan yang terakhir, apabila jemaah haji yang telah melunasi tadi, yang menggabung, telah melakukan pelunasan, maka jemaah haji dimaksud harus melapor ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dengan membawa bukti pelunasan yang telah diperoleh. Dan selanjutnya, salah satu kabar gembira bagi jemaah haji penggabungan mahram, di mana yang kita ketahui bersama bahwa pelunasan telah diperpanjang. Begitupun dengan usulan penggabungan mahram juga ikut diperpanjang batas pengajuannya, yang kita bisa lihat dalam Kapdirjen PHU nomor 137 tahun 2024, di mana usulan penggabungan mahram ini akan ditutup pada tanggal 7 Maret 2024. Jadi bagi kita semua yang ingin mengusulkan penggabungan mahram sesuai yang kami jelaskan dari awal tadi, agar segera mengurus semua administrasi, mengurus semua berkas yang diperlukan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota agar bisa dapat menggabung, bisa ikut berangkat bersama suami atau istrinya, bersama anak atau orang tuanya, ataupun dengan saudara kandung kita. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Kalau masih dibutuhkan informasi lebih lanjut, kami sangat menerima, sangat berbahagia apabila kita bisa berkonsultasi lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.